Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi 8 bersama Menteri Agama Yakut Khalil Humas ini pada Rabu 13 April 2022 telah mengesahkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2022 sebesar Rp39.800.000. Nah, ini jumlah biaya haji ini mengalami kenaikan dibandingkan biaya haji di tahun 2020. Adapun biaya haji di tahun 2020 dipatok sebesar Rp35.235.000. Dengan ditetapkan biaya haji 2022 sebesar Rp39.800.000, maka terjadi kenaikan sebesar Rp4 juta. Pemerintah juga menyampaikan bahwa biaya haji 2022 sebesar Rp39.800.000 adalah sebagai biaya penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya hidup atau living cost, dan biaya pembuatan visa. Muhammad Rahmat, salah satu pemilik travel haji dan umroh di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, mengatakan kenaikan biaya haji 2022 cukup memberatkan di saat ekonomi yang sedang tidak baik. Namun Rahmat berharap dengan adanya kenaikan ini, pelayanan dan fasilitas ditingkatkan. Gitu. Paling tidak kenaikan itu bisa ditunda misalnya minggu depan, tahun depan, di mana ekonomi sudah mulai membaik. Kalau sekarang ini kan bertubi-tubi naiknya. Kenaikan untuk biaya haji naik, pajak naik, biaya BBM naik, harga sembako naik, ya kan? Sementara masyarakat kenaikan bekerjanya belum, kenaikan gajinya belum gitu. Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang serba naik itu? Nah, tentu kita berharap kepada pengelola haji pelayanannya ya kembali lebih ditingkatkan gitu. Pelayanan di sana terutama dari soal konsumsi ya, konsumsi, pelayanan kesehatan dan waktu pengelolaan. Sementara itu, para calon jemaah haji meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan biaya haji karena kondisi ekonomi yang sedang sulit. Kalaupun naik, fasilitas harus ditingkatkan. Kalau seandainya waktu mendaftar haji sebelum 2002 itu sekian 34 juta atau 36 juta, ya harusnya sesuai dengan akad yang tertulis di akad tersebut. Jadi tidak semena-mena menaikkan harga. Seandainya naik pun harus fasilitasnya ditambah seperti pesawat, seperti makanan, hotel dan lain sebagainya. Sehingga jamaah haji Indonesia itu merasa senang dengan pemerintah dan kepercayaan masyarakat pada umumnya kembali lagi kepada pemerintah. Walaupun terjadi selisih harga atau kenaikan biaya haji pada tahun 2022, bagi jemaah haji yang telah lunas dan mengalami penundaan keberangkatan pada tahun 2020 tidak perlu khawatir karena penambahan biaya tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji. Jimmy Chandra, Yudhistira, Jakarta. Warga Desa Janji Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara dikejutkan dengan longsornya sebuah kuburan akibat ulah anak-anak yang bermain di sekitar pemakaman. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, prosesi Jumat Agung di Gereja Katolik Santa Maria berjalan berbeda dari biasanya. Para umat diajak mengelilingi mural perjalanan wafatnya Isa Al-Masih. Selengkapnya dalam Indonesia 24 jam. Ribuan warga penerima bantuan langsung tunai di Desa Sirna Galih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jumat siang membludak hingga ke tepi jalan. Banyaknya warga yang mengantre membuat mereka saling berdesak-desakan tanpa adanya protokol kesehatan. Aksi saling dorong antar penerima bantuan pun sempat terjadi. Bantuan uang tunai untuk kepentingan sembako dan minyak goreng yang dianggap langka kali ini terus diburu warga meskipun bantuan tersebut dibagi per termin. Warga Desa Janji Jumat pagi dihebohkan dengan longsornya sebuah makam yang berada di pemakaman Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Makam atas nama Lebu ini diketahui meninggal sejak 20 tahun lalu. Namun warga tampak kaget karena kain kafan yang ada di dalam makam masih utuh dan bersih. Menurut warga, makam tersebut longsor akibat dari anak-anak yang bermain di daerah pemakaman. Warga langsung melaporkan kejadian ini ke kepala dusun agar makam segera ditimbun kembali. Penampilan seni budaya Timur Tengah mewarnai gerai vaksin yang digelar di Telantas Polda Metro Jaya
di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mulai dari sholawat, musik gambus, tarian sufi, serta pameran lukisan para tokoh Nahdlatul Ulama disajikan kepada warga yang datang mengikuti vaksinasi. Gerai vaksin yang digelar selama 2 hari ini menyediakan 4 jenis vaksin booster, diantaranya Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna dengan jumlah 500 dosis per harinya. Suasana prosesi Jalan Salib pada perayaan Jumat Agung di Gereja Katolik Santa Maria Annunziata, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat siang berjalan berbeda dari yang biasanya. Perbedaan terletak pada ratusan umat yang mengelilingi mural 14 peristiwa wafatnya Isa Al-Masih, buah karya kreativitas umat. Mural ini sengaja dibuat untuk menunjukkan betapa sengsara Isa Al-Masih untuk menebus dosa-dosa manusia di dunia. Panasnya cuaca tak mengurangi kekhidmatan umat hingga meneteskan air mata dalam menjalankan ibadah jalan salib pada Jumat Agung. Tim Liputan CNN